Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas shaitonir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Hadratil para alim ulama, para kiai, para asatidah, para hujat atau para haji, para bu haji, pak haji, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita sama-sama hormati, Ketua DKM yakni Bapak Dr. Sudirman, semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Dodi Suhartono Abdul Qadir, semoga beliaunya diberikan kesehatan, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Diawali rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam yang sangat istimewa ini kita sudah memasuki, insya Allah memasuki malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan, sehingga kita dapat mempererat jalinan tali silaturahim, kita dapat bertatap pandang dalam rangka menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah serta ibadah sholat sunat tarawih. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, baik dalam bentuk ibadah sholat kita diterima, puasa kita diterima, zakat, infak, sedekah, dan bacaan atau tadarus Quran kita diterima. Pendek kata, semua amal-amal kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal soleh serta bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah dan mohon maaf pada malam ini saya akan menyampaikan pencerahan kultum dengan tema menggapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Temanya Bu, Pak, temanya apa Pak? Bu, Pak Waryo, temanya apa nih? Ya nggak jadi kasih hadiah dong. Para ulama berpendapat bahwa secara garis besar terdapat 3 macam bentuk keberkahan. Yang pertama, keberkahan diberi keturunan yang soleh dan solehah. Waladun solehun yad'ula. Yang kedua, keberkahan diberi rizki atau makanan yang halalan thayyibah, baik secara zatiah maupun hukmiyah. Dan yang ketiga, keberkahan diberi waktu yang bermanfaat
baik bermanfaat untuk mencari nafkah maupun bermanfaat untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaktsibun, dan kami siksa mereka dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka. Melalui ayat tersebut kita mendapatkan suatu gambaran yang jelas bahwa untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terdapat dua syarat yang harus kita miliki. Sebagai syarat yang pertama yaitu iman. Sebagai syarat pertama dan yang utama yang harus kita miliki yaitu iman, yang konsekuensinya bahwa iman tidak cukup diucapkan dengan kata-kata. Iman tidak cukup dibenarkan oleh hati, akan tetapi iman harus dilaksanakan dengan amal-amal soleh. Iman harus dimanifestasikan dengan amal-amal kebajikan. Dengan kata lain, antara takriru bil lisan, tasdikun bil qalbi, harus merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perwujudan takwa yang pertama yaitu kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, baik dalam bentuk materi maupun non materi, harus kita syukuri dan manfaatkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan nikmat yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Aja menang bae, amin. Ya. Kata orang Portugal, aja menang bae. Portugal itu Purwokerto Tegal. Portugal. Wa idza adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, la in syakartum lazidanakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ngeri apa ngeri Pak, Bu? Ngeri banget. Lalu perwujudan takwa yang kedua yaitu dengan memperbanyak bersedekah. Orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap jiwanya maupun terhadap hartanya. Bahkan akan ditambahkan atau ditingkatkan hartanya, sehingga tidak ada sejarahnya orang yang hidupnya menjadi susah atau miskin karena sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'", barang apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, fa huwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Lantas perwujudan takwa yang ketiga yaitu dengan memperbanyak bersilaturahim. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, "Man sarhu ayyubsatu lahu fi rizqi", barang siapa yang diluaskan rezekinya,
au yunsa'alu fadzatir rahima, dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya maka harus mempererat hubungan silaturahim. Silaturahim harus dilandasi dengan hati yang tulus dan ikhlas, terbebas dari sifat iri, dengki dan dendam, bahkan terhindar dari sifat ujubriyah dan takabur. Justru sebaliknya, silaturahim harus dibangun dengan saling tolong-menolong dan saling doa mendoakan, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pencerahan atau kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf barangkali penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.